Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis alokasi waktu. Apa sih itu analisis alokasi waktu? Analisis alokasi waktu merupakan pelacakan jumlah mingguan dalam semester atau tahun pelajaran terkait dengan pemanfaatan waktu pembelajaran pada mata pembelajaran tertentu. Pelacakan ini diarahkan pada jumlah keseluruhan atau jumlah minggu tidak efektif dan jumlah minggu efektif. Kepastian jumlah minggu efektif pada semester atau tahun pelajaran akan memudahkan guru dalam menyebarkan jam pelajaran pada setiap pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam analisis waktu. Yang pertama itu penentuan jumlah minggu pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender umum. Jadi kita lihat di sini kalender umumnya pada semester genjil tahun pelajaran 2020-2021. Di mana pada bulan Juli jumlah pekannya yaitu 2. Yang ini 2 pekan. Pada bulan Agustus jumlah pekannya 4. Bulan September jumlah pekannya 5. Bulan Oktober jumlah pekannya 4 dan pada bulan November jumlah pekannya 4. Begitupun pada bulan Desember jumlah pekannya 4. Jadi jumlah pekan keseluruhan pada semester ganjil yaitu 21. Selanjutnya penentuan jumlah mingguan yang tidak efektif pada setiap bulan atau semester. Kita melihat pada kalender pendidikan di mana jumlah pekan yang tidak efektif pada bulan Agustus 1 pekan, pada bulan Oktober 1 pekan, dan bulan Desember 2 pekan. Jadi jumlah pekan yang tidak efektif 4. Untuk mencari jumlah pekan yang efektif, di sini kita kurangkan jumlah pekan pada semester ganjil dengan jumlah pekan yang tidak efektif. Jadi banyaknya pekan yang efektif yaitu 17. Dan banyaknya jam pelajaran dalam 17 pekan ini, dimana dalam 1 pekan dikali 4 jam pelajaran. Jadi hasilnya dalam 1 semester yaitu 64 jam pelajaran. Selanjutnya pada semester genap. Pada semester genap ini jumlah pekan pada bulan Januari itu ada 4 pekan. Begitupun pada bulan Februari 4, pada bulan Maret 4 pekan, pada bulan Maret 4 pekan. Jadi 4 pekan di sini. Pada bulan April 4 pekan, Mei juga 4 pekan. Pada bulan Juli juga 4 pekan. Dan terakhir pada bulan Juni 3 pekan. Jadi jumlah pekan pada semester genap yaitu 23 pekan. Baik, jumlah pekan yang tidak efektif yaitu pada bulan Maret 1 pekan, pada bulan April 1 pekan, bulan Mei 2 pekan, dan bulan Juni 2 pekan. Jadi jumlah pekan yang tidak efektif yaitu 6 pekan. Banyaknya pekan efektif, di sini kita kurang jumlah pekan tadinya yang tadi 23 dikurang jumlah pekan yang tidak efektif yaitu 6. Jadi keseluruhan pekan yang efektif yaitu 19 pekan.
Selanjutnya, banyaknya jam pelajaran, yaitu 9 pekan ini 19 pekan dikali 4 jam pelajaran seperti pada semester ganjil juga. Baik, selanjutnya program semester. Program semester adalah program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh. Dalam program semester ini dijabarkan dari garis-garis besar program pengajaran pada masing-masing bidang studi atau mata pelajaran yang di dalamnya terdiri atas pokok pembahasan, yang ini pokok pembahasan atau sub materi pokok. Selanjutnya alokasi waktu dan alokasi pertemuan kapan pokok pembahasan dan sub pokok pembahasan tersebut disajikan, yang ini. Baik, dalam langkah-langkah dalam menyusun program semester, yaitu kita menghitung jumlah minggu kalender dalam setiap semester. Jadi minggu dalam semester ganjil ini pada bulan Juli 4 minggu. Namun di sini saya tidak menjelaskan karena pada analisis alokasi waktu sudah dijelaskan. Yang kedua itu menghitung jumlah minggu yang tidak efektif. Oke, jadi di sini pada bulan Juli pada minggu pertama yang tidak efektif itu pada minggu pertama, di mana di sini libur akhir tahun pelajaran 2019-2020. Pada bulan Agustus pada pekan ketiga, di mana libur nasional hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75. Pada bulan September semuanya efektif. Bulan Oktober pada pekan keempat, di mana cuti bersama Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan November di sini kita lihat sudah efektif, dan bulan Desember semuanya tidak efektif. Baik, pada sub materi pada semester ganjil ini terdiri dari atas 5 materi. Yang pertama itu induksi matematika, di mana alokasi waktu yang diperlukan itu 12 jam pelajaran, dan distribusi alokasi waktunya di sini sudah terbagi, yang ini. Selanjutnya pada program linear, jam alokasi waktunya yaitu 12 jam pelajaran, dan matriks alokasi waktunya itu 12 jam pelajaran dan 16 jam pelajaran. Dan yang terakhir yaitu transformasi, yaitu 12 jam pelajaran. Jadi jumlah alokasi waktu jam pelajaran yang dalam semester ganjil itu sebesar 52 jam pelajaran. Begitupun pada semester genap, pada materi pada sub. Begitupun pada semester genap ini penentuan materi pokok, submateri pokok, alokasi waktu, dan distribusi alokasi waktunya seperti pada semester ganjil. Cuma di sini yang membedakan cuma alokasi waktu dan sub materinya dan distribusi alokasi waktunya. Selanjutnya yaitu format ketentuan kriteria ketuntasan atau KKM. Apa sih itu KKM? Jadi pengertian dari KKM itu sendiri yaitu kriteria paling rendah untuk menyatakan
bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar, di mana dilakukan pada awal tahun pembelajaran berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran pada satuan pendidikannya atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik hampir sama. Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator yang ditetapkan dalam sebuah kompetensi dinyatakan dalam bentuk angka seperti yang ini. Namun pada format penentuan kriteria ketuntasan yang saya bikin yang di sini cukup rumit karena pada penilaian indikatornya terdapat 3 penilaian, di mana yang pertama itu kompleksitas, daya dukung dan intake-nya. Baik, jadi opsi-opsi yang saya pakai dalam format penentuan kriteria ketuntasan itu kompetensi dasar, indikator, dan penetapan nilai-nilai ketuntasan indikator, dan yang terakhir itu KKM-nya. Baik, untuk menilai penetapan KKM, kita lihat pada indikator pertama di sini menjelaskan konsep kontradiksi, di mana pada penilaian kompleksitasnya di sini rendah dan daya dukungnya tinggi, intake-nya sedang, di mana untuk mencari nilai dari KKM ini, ketiganya ini ditambah selanjutnya dibagi 3 sehingga menghasilkan nilai KKM. Jadi dalam format penentuan kriteria ketuntasan KKM ini diharapkan secara nasional siswa dapat mencapai minimal 75. Jadi di sini kita lihat nilai KKM di sini sudah di atas rata-rata. Untuk indikator selanjutnya untuk mengisinya seperti begitupun selanjutnya berdasarkan indikatornya. Jadi selanjutnya keterangannya, yang pertama itu rentan nilai berdasarkan Permendikbud 81 tahun 2013. Kompleksitas dan kurang mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar. Kemampuan daya dukung artinya berorientasi pada sumber belajar. Intake-nya tadi itu kemampuan rata-rata peserta didik. Nilai KKM indikator adalah rata-rata, dan nilai ketiga kriteria dan ditentukan contohnya kompleksitas sedang 80, daya dukung rendah 80, dan intake tinggi 85. Maka nilai KKM indikator 80 tambah 60 tambah 85 dibagi 3 sama dengan 75. Jadi nilai KKM semester 1 adalah jumlah nilai total nilai KKM indikator sama dengan jumlah indikator. Maka nilai KKM untuk semester 1 adalah 81. Baik, pada semester genap di sini kita lihat untuk cara pengisiannya sama seperti semester ganjil, hanya saja pada yang membedakannya itu jumlah total indikatornya pada semester genap itu 20, dan jumlah nilai KKM semua indikator itu 1552, di mana nilai KKM semester 2 yaitu
78, di mana jumlah nilai KKM semua indikator ini dibagi total indikator yang ini, jadi 1552 dibagi 20 1078. Baik, selanjutnya yaitu program tahunan. Apa sih itu program tahunan? Program tahunan adalah suatu rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum itu seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Pada program tahunan ini merupakan suatu program umum setiap mata pembelajaran untuk setiap kelas, yang mana berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran. Adapun langkah-langkah yang perlu perhatikan dalam menyusun program tahunan. Pertama itu kita lihat beberapa jam alokasi waktu untuk setiap pelajaran dalam seminggu, dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Analisis beberapa minggu efektif dalam 1 semester. Yang kedua itu melalui analisis tersebut kita dapat menentukan berapa waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran selama setahun. Jadi di sini pada semester ini terdapat 5 kompetensi dasar atau analisis untuk pelaksanaan proses pembelajaran dalam semester, di mana yang pertama itu alokasi waktunya 14, yang kedua 16 jam, yang ketiga 14 jam, yang keempat 14 jam, dan yang terakhir 16 jam, di mana cadangannya 6. Jadi jumlah keseluruhan dari kelima ini yaitu 74 jam dikurang 6 jam, jadi 68 jam pada semester ganjil yang harus kita tempuh. Selanjutnya yang pada semester genap. Pada semester genap ini juga terdapat 5 analisis atau 5 KD yang ingin dicapai dalam pelaksanaan proses pembelajaran dalam semester ini, di mana alokasi waktunya pada KD pertama pada analisis pertama itu 14 jam, analisis yang kedua 16 jam, analisis ketiga 14 jam, dan analisis keempat 14 jam, yang terakhir itu 16 jam. Jadi jumlah keseluruhan yang pada semester ganjil tadi genap tadi yaitu yang pada analisis yang pertama 14 jam, analisis kedua 16 jam, analisis ketiga 16 jam, dan analisis keempat 18 jam, dan yang terakhir yaitu alokasi waktunya 20 jam. Jadi jumlah dari keseluruhan analisis pada semester genap yaitu 84 dikurang cadangan 6, jadi menjadi 76 jam.
Yang terakhir yaitu silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Adapun hal-hal dalam menyusun langkah-langkah dalam menyusun silabus yang itu mengikuti standar kompetensi. Yang kedua, mengedukasi materi pokok pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Jadi di sini kita lihat opsinya yaitu ada kompetensi dasar, tingkat ranah, indikator pencapaian kompetensi, pencapaian kompetensi, dan juga tingkat ranahnya, materi pokok, kegiatan pembelajaran, karakter, penilaian, waktu, dan sumber belajar atau alat. Jadi sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi saya, itu pada kompetensi dasar menentukan suku KN, tingkat ranah itu C3, KN barisan dan jumlah KN suku deret aritmatika dengan geometri. Tingkat ranah di sini C3. Indikator, ada dua indikatornya, yaitu mengidentifikasikan arti barisan dan deret. Yang kedua di mana tingkat ranah itu C1. Yang kedua menjelaskan ciri barisan aritmatika dengan barisan geometri yaitu C2. Materi pokoknya itu barisan dan deret, pola bilangan. Pada opsi pertama itu barisan dan deret aritmatika, dan kedua barisan dan deret geometri. Kegiatan pembelajaran di sini tatap mukanya melalui tanya jawab. Siswa diarahkan untuk dapat mendefinisikan pengertian barisan dan deret. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa mengidentifikasi pola suatu barisan. Yang kedua, mendiskusikan ciri-ciri barisan aritmatika dan geometri jika diberikan sekumpulan atau kelompok. Karakternya itu rasa ingin tahu, komunikatif, rasa ingin tahu, dan komunikatif. Penilaiannya di sini ada kuis, tugas individu, ada tugas kelompok, ulangan, atau dengan bentuk instrumen tes dengan waktu yaitu 4x45. Sumber belajar atau alatnya itu Siswanto 2009, Theory and a Practical of Mathematics for Grade 12 of Senior High School Solo. Yang kedua, 3 serangkai matematika 11. Begitupun selanjutnya. Manfaat dari silabus ini yaitu sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran, di mana perangkat pembelajaran lebih lanjut mulai dari perencanaan, pengolahan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman dalam mengembangkan berbagai pembelajaran lebih lanjut seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengolahan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam menyusun rencana pembelajaran, rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Baik, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bermanfaat.